Halo, selamat datang di channel Belajar Saham Pemula, salah satu channel edukasi saham yang akan sharing dan mengedukasi Anda bagi trader pemula khususnya untuk trading saham dengan simple dan mudah. Umumnya trader pemula akan kesulitan dan akan bingung mulai dari mana belajar trading saham dengan simple sederhana. Dan ini sekali ini saya akan membahas perihal candlestick ya teman-teman ya. Jadi candlestick adalah hal yang sangat utama yang harus dikuasai oleh seorang trader, terutama trader teknikal, untuk melihat arah pergerakan suatu harga. Jadi dengan adanya candlestick ini diharapkan trader bisa menilai saham ini akan dibawa kemana arahnya, apakah akan ke uptrend, up atas atau akan justru sebaliknya. Oke, di sini saya akan membahas masalah candle. Yang pertama adalah candle bullish ya. Jadi candle bullish ini adalah candle naik ya teman-teman ya. Jadi untuk harga openingnya ini dimulai dari bawah ya, bawah ke atas harga pembukaan di area sini, dan kemudian harga penutupan ada di atas. Nah di sini kalau kita lihat ada sumbu, yang mana sumbu ini adalah harga terendah yang ada di bawah, posisinya di bawah, dan ada sumbu yang ada di atasnya ada harga tertinggi. Artinya harga ini pernah menyentuh level di kisaran atas ini kalau misalkan tertinggi, dan kalau misalkan ke bawah ini di harga terendah di sini, sehingga dia menimbulkan yang namanya shadow atau jarum. Jadi pergerakannya simple ya teman-teman ya, dari bawah ke atas. Nah oke, next kemudian adalah candle bearish. Candle bearish adalah candle yang berlawanan dengan candle bullish tadi, yang mana candle bearish ini pergerakannya adalah dari atas ke bawah. Jadi istilahnya di sini turun ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari atas untuk harga pembukaan atau harga opening, kemudian dia ditutup di harga di bawah. Nah, sama seperti yang ada di candle bullish tadi, bahwa di sini kita akan menjumpai yang namanya ada harga terendah dan harga tertinggi, seperti yang tertera di monitor ini. Nah, di sini kita melihat ada sumbu yang di bawah, ini ada harga terendah. Artinya saham ini pernah bergerak di level terendah, dan akhirnya dia tutup di harga di atas ini. Kemudian candle ini juga pernah mengalami kenaikan harga di level harga teratas, yang mana di sini kita bisa melihat di sini adalah harga tertinggi. Ya, untuk warna kita bisa membedakan ya. Untuk warna candle bullish kita bisa ngasih warna hijau, candle bearish kita bisa ngasih warna merah. Yang mana sebenarnya itu warna ini bukan merupakan hal yang baku. Artinya teman-teman semuanya bisa merubah warna. Misalkan candle bullish bisa menggunakan warna putih, candle bearish menggunakan warna hitam. Jadi intinya adalah alat atau mungkin untuk membeda aja yang bisa melihat bahwa pergerakannya agak atas atau ke bawah dengan kita memberikan warna yang berbeda. Oke. Nah, candlestick sendiri sebenarnya ada bermacam-macam ya teman-teman ya. Artinya ada yang namanya doji. Doji itu candlenya itu pergerakannya tidak kemana-mana. Seperti contoh yang ada berikut. Sebentar ini, nah seperti ini. Ini adalah candle namanya candle doji. Kalau dibilang candle doji adalah candle yang sifatnya netral. Artinya kalau misalnya kita menemui candle seperti ini, kita bisa wait and see dulu untuk melakukan entry posisi. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini candle yang bentuk doji warnanya plus ini artinya harga itu dia tidak kemana-mana. Dia pernah ada di level ke bawah, terus kemudian level tertinggi, tapi akhirnya dia tutup di harga pembukaan. Nah, sama dengan seperti ini berikutnya, yang bentuknya seperti huruf T ini juga sama. Ini dia meninggalkan ekor. Kalau misalkan dia meninggalkan ekor dari atas dan dia tutup ke bawah, artinya si candle ini dia pernah berada di harga tertingginya, dan di penutupnya dia kembali di harga opening. Nah, sehingga harga ini bergerak tidak kemana-mana. Dan sama dengan candle dan bentuk doji yang berikutnya ini, bentuknya huruf T, artinya candle ini pernah mengalami harga sampai di titik terendah di bawah, dan yang mana pada saat penutupan dia kembali ke harga opening pada saat harga pembukaan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita melihat candle namanya candle Marubozu, artinya candle dengan kekuatan penuh teman-temannya, full power. Nah, di sini kita bisa melihat warna hijau dan warna merah. Warna hijau kita melihat bahwa di sini candle itu ada kenaikan dengan signifikan, artinya dengan volume yang sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi, menganalisa, ataupun bisa melihat dia ada potensi kenaikan di perdagangan di hari berikutnya. Oke, ini yang candle Marubozu warna hijau. Yang sebelah kanan ada candle Marubozu warna merah.
Artinya di sini kebalikannya dengan candle yang warna hijau. Di sini warna merah full penuh itu menandakan bahwa ada kekuatan seller yang cukup tinggi, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa harga nanti akan mengalami penurunan di keesokan harinya. Nah, bagi seorang trader, kita harus bisa membuat analisa atau menilai bahwa harga ini arahnya akan kemana. Kalau misalkan candle itu masih warna merah penuh, full merah, itu kita bisa mengidentifikasi bahwa harga besok akan ada penurunan lagi. Dan sebaliknya, kalau hijau itu besok akan ada kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah hal sederhana, hal yang sangat vital yang harus dikuasai oleh seorang trader, baik trader pemula ataupun trader yang sudah pro ya teman-teman ya. Ini adalah hal basic yang harus dikuasai. Oke. Nah, kemudian di sini ada candle yang namanya shooting star candlestick. Di sini kita seperti yang kita lihat di monitor, di sini ada tekanan seller yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Ya, di sini si candle ini sebelumnya dia pernah ada di harga tertingginya. Nah, yang pada akhirnya dia ditutup melemah dengan tekanan yang sangat besar sekali, sehingga dia menimbulkan adanya jarum panjang ke bawah. Nah, menandakan ini adalah ada tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, kalau misalkan kita menjumpai candle seperti ini, kita bisa melihat atau mengidentifikasi bahwa besok kemungkinan ada potensi penurunan teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada namanya candle hammer candlestick. Nah, kita melihat di sini ada ekor panjang sumbu di bawah dan dia mengarah ke atas. Artinya bahwa di sini kekuatan buyer itu cukup tinggi, yang dia bisa mengangkat harga dari dia sebelumnya turun, dia berubah menjadi naik ke atas karena ada tekanan buy dari bawah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ini adalah hal yang basic yang harus dikuasai oleh traders ya, terutama trader pemula yang ingin terjun di dunia trading saham. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung studi case langsung di candle ya. Kita langsung buka chart. Kebetulan ini saya membuka aplikasi web ya dari tradingview.com. Di sini webnya itu gratis, teman-teman bisa coba untuk membuka web ini. Di sini teman-teman bisa mengetik misalkan saham apa saja yang ingin dianalisa. Ini sebagai contoh saya menganalisa saham Adaro dari sektor energi, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada candle yang ada merah, candle penutupan ini merah ya, merah pekat. Nah, ini menandakan bahwa ini masih ada yang namanya tekanan seller jual yang cukup tinggi teman-teman. Sebentar, ini saya kasih rubah. Oke. Nah, di sini. Nah, ini saya perbesar teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini full Marubozu warna merah. Ini menandakan bahwa keesokan harinya ada potensi harga untuk cenderung melemah, teman-teman. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, seperti ini kita lihat. Nah, ini ada Marubozu full merah. Artinya ini tekanan jualnya masih cukup tinggi, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi candle lainnya. Misalkan candle sampingnya ini. Nah, di sini. Di sini kita melihat ini ada sumbu, ada jarum ke bawah. Ini menandakan bahwa tekanan jualnya juga masih cukup tinggi ya teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa keesokan harinya candle ini dilanjutkan dengan pelemahannya. Nah, modelnya seperti ini yang tadi kita bahas. Candle yang namanya di sini adalah shooting star candlestick. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan candle sebenarnya bisa kita lihat pada saat market itu terjadi, artinya live trade, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya sangat simpel bukan? Nah, artinya kita sebagai seorang trader, khususnya trader pemula, kita bisa latihan setiap hari untuk mengamati pergerakan candle. Nanti lama-lama kita pasti akan terbiasa seperti itu teman-teman. Oke. Next, kemudian coba kita melihat lagi untuk jenis candlenya, modelnya seperti ini mungkin. Nah, sekarang untuk candle seperti ini kita ganti yang ini. Nah, seperti ini kita amati. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa candle ini full power.
full power yang namanya adalah candle Marubozu yang seperti tadi kita bahas perihal candlestick seperti ini ya teman-teman modelnya. Nah seperti ini. Jadi dia ada dalam keadaan full buyer sehingga untuk candle itu berwarna hijau penuh. Di sini artinya kekuatan buyer sangat kuat. Nah, ini mengidentifikasi bahwa keesokan harinya nanti akan ada namanya pergerakan atau kenaikan harga seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini sama persis apa yang telah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini akan ada kenaikan di keesokan harinya. Nah, ini terbukti next days. Nah, ini dia ada yang namanya kenaikan. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah jenis candlestick ya teman-teman ya. Artinya kita bisa mengetahui pergerakan harga hanya dengan menggunakan candlestick. Nah, jadi harga itu pernah di harga tertinggi dan misalkan kalau harga itu pernah di harga tertinggi dan dia turun ke bawah, maka dia akan meninggalkan yang namanya jarum shadow. Nah, seperti ini lagi kita bisa melihat contohnya. Kita tarik, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita lihat, oke. Nah, dari sini kita melihat di sini dia candle ini close di bawah. Nah, di sini dia pernah berada di harga tertingginya di area harga 3.460-an, 3460 di harga tertinggi, yang mana dia pada saat akhir sesi, akhir penutupan candle ini ditutup melemah. Artinya melemah, jadi dia turun dari harga sebelumnya yang harga tertinggi. Dengan harga tertingginya dia di area 3.460, dia ditutup di harga 3.270. Nah, ini menandakan bahwa untuk seller ini masih cukup kuat teman-teman, sehingga dia menimbulkan candle bentuknya seperti doji seperti ini. Jadi ekor yang panjang di atas. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi seperti ini. Nah seperti ini ya untuk jenis candlenya. Jadi intinya satu, kalau misalkan kita melihat ada ekor di atas dan dia ditutup dengan candle yang ada di bawah, menandakan bahwa kekuatan sellernya masih cukup besar. Dan sebaliknya apabila candle itu ada ekor di bawah dan dia ditutup di atas, menandakan bahwa kekuatan buyernya cukup besar. Nah, ini bisa kita jadikan kayak semacam analisa bahwa pergerakan di keesokan harinya ada kemungkinan harga itu mengalami kenaikan atau penguatan. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya candlestick kita akan lebih mudah untuk menganalisa pergerakan suatu saham itu arahnya mau kemana, dia mau uptrend, mau ke atas atau sebaliknya ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mengapa kita mempelajari candlestick? Karena dengan kita mempelajari candlestick kita akan mengetahui informasi yang sangat lengkap seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan kita bicara mengenai chart itu selain candlestick, kita bisa mempelajari ada yang namanya line chart ya teman-teman ya. Kita bisa rubah di sini line chart. Nah, line chart ini dia hanya memberikan informasi harga penutupan saja. Artinya dia tidak memberikan informasi harga tertinggi di harga berapa, harga terendah di harga berapa. Jadi kalau misalkan info yang kita peroleh dengan adanya line chart itu lebih terbatas dibanding dengan kita menggunakan candlestick seperti itu teman-teman. Oke, ada juga yang namanya bar chart ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, cuma kalau misalkan sama dengan bar chart dengan candlestick, info yang disajikan lebih lengkap kita menggunakan candlestick seperti itu teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Jadi sangat simpel bukan? Jadi hanya dengan kita menguasai candlestick, kita bisa untuk mendapatkan cuan harian, bahkan kita bisa konsisten ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Barangkali ada teman-teman yang ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya agar bisa mendapatkan edukasi perihal pasar saham khususnya di trading saham. Oke, terima kasih. Salam sukses luar biasa.